Suatu pagi yang tampaknya sangat biasa. Nenek Rukmini, 77 tahun, dari Semarang baru saja membuka mata ketika mendengar cucunya berteriak tergesa. "Nek, aku hampir terlambat ke sekolah." Karena sayang cucunya, beliau langsung duduk dan berusaha bangkit dari tempat tidur secepat mungkin. Tapi baru melangkah 2 langkah, pandangannya langsung gelap. Belum sempat memanggil siapapun, kakinya lemas. Beliau jatuh keras ke lantai, pingsan beberapa detik dan harus dirawat di rumah sakit lebih dari 2 minggu setelahnya. Mengapa hal ini terjadi? Bukan karena beliau lemah, bukan karena beliau menderita penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, tapi hanya karena satu hal, beliau bangkit terlalu cepat saat tubuh belum siap. Kedengarannya sepele, tapi ini adalah situasi yang diam-diam sering terjadi pada banyak orang lanjut usia. Setiap pagi, kita terbangun dalam keadaan tubuh yang belum sepenuhnya sadar. Aliran darah belum sampai ke otak secara optimal. Persendian masih kaku, sistem saraf belum stabil. Tapi kita sering terburu-buru, seolah masih muda, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu suatu hari, hal yang tidak diinginkan tiba-tiba saja terjadi. Pagi ini, bagaimana Anda bangun tidur? Apakah Anda sempat duduk sejenak atau langsung berdiri? Bagaimana reaksi tubuh Anda? Ringan atau sedikit pusing, sedikit lelah? Silakan berbagi di kolom komentar. Karena terkadang hanya dari satu cerita kecil dari Anda, bisa jadi itu membantu seseorang di luar sana menghindari kecelakaan yang tidak perlu. Tapi kabar baiknya adalah, cukup dengan mulai mengubah dari hal-hal kecil. Mulai dari besok pagi, Anda akan merasakan perbedaannya. Dan saya akan menemani Anda melalui setiap langkahnya. Tidak perlu alat, tidak perlu biaya. Hanya perlu Anda hadir untuk diri sendiri dalam beberapa menit pertama setiap hari. Kita akan mulai dari langkah pertama. Ini juga merupakan pelajaran berharga yang dipetik oleh Bu Rukmini setelah mengalami jatuh di rumahnya sendiri. Pagi itu beliau baru saja membuka mata dan langsung berdiri seperti kebiasaannya setiap hari. Tapi hanya dalam beberapa detik, beliau merasa pusing, kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Untungnya tidak mengalami cedera serius, tapi sejak saat itu beliau berubah. Beliau belajar untuk bangun dengan perlahan, lembut, dan lebih penuh kasih kepada tubuhnya sendiri. Cerita itu memunculkan satu pertanyaan penting. Mengapa penting membentuk kebiasaan pagi yang benar? Karena tepat setelah Anda bangun, tubuh Anda masih dalam keadaan setengah sadar. Sistem peredaran darah belum sepenuhnya aktif, tekanan darah masih rendah, otot belum dipanaskan, otak masih dalam proses bangun. Inilah sebabnya mengapa lansia sangat mudah merasa pusing, limbung, atau kehilangan keseimbangan dalam beberapa menit pertama setelah membuka mata. Ada satu fakta yang tidak banyak orang tahu. Lebih dari 60% kasus jatuh pada lansia terjadi dalam waktu 1 jam setelah bangun tidur. Ini bukan angka kecil, dan yang menyedihkan adalah sebagian besar kecelakaan itu sebenarnya bisa dicegah hanya dengan hal-hal sederhana seperti bangun secara perlahan, minum air hangat, bergerak ringan, atau bernapas dalam. Dr. Galuh Putra Ananta, spesialis geriatrik di Surabaya, berbagi. Tubuh orang tua tidak lagi bereaksi secepat saat usia 30-an. Jika pagi hari berlangsung dengan tergesa-gesa, mendadak, atau diabaikan, sangat mudah terjadi kecelakaan. Tapi jika kita memiliki kebiasaan pemanasan yang tepat, hanya dalam beberapa minggu, pasien bisa merasakan perubahan nyata pada energi, daya ingat, dan bahkan suasana hati. Ini bukan hanya nasihat dari pakar, tetapi juga dibuktikan melalui pengalaman nyata banyak lansia. Pak Bahri, 79 tahun, dari Pematang Siantar, dulu mengira dirinya menderita penyakit jantung karena setiap pagi selalu merasa berdebar, lelah, dan pusing. Tapi saat diperiksa, dokter hanya berkata, tubuh Anda sedang bereaksi karena tidak disiapkan dengan benar untuk pagi hari. Sejak hari itu, beliau mulai membiasakan diri untuk duduk sejenak setelah bangun, minum air hangat, dan bergerak ringan setiap pagi. Hasilnya, rasa pusing itu hilang. Beliau tidak perlu mengonsumsi obat tambahan, hanya cukup meluangkan 10 menit setiap pagi dengan konsisten. Pagi hari adalah titik awal. Jika pagi dirawat dengan benar, sepanjang hari akan berjalan lebih ringan, stabil, dan sehat. Tapi jika pagi diabaikan, tubuh akan bekerja keras melawan rasa lelah, kurang fokus, dan bahkan berisiko terhadap penyakit. Bukan hanya soal merawat fisik, kebiasaan pagi juga merupakan cara bagi lansia untuk mempertahankan kemandirian. Ketika hari baru dimulai dengan tindakan yang sadar dan penuh inisiatif, Anda akan merasa bahwa Anda masih memegang kendali atas hidup Anda, masih mampu merawat diri tanpa bergantung pada orang lain. Perasaan itulah yang menjadi fondasi sejati untuk hidup bahagia, sehat,
dan bermakna di usia lanjut. Lalu besok pagi, bagaimana Anda akan memulainya? Apakah akan langsung berdiri terburu-buru atau duduk sejenak untuk mendengarkan tubuh Anda, merasakan setiap gerakan dan napas yang perlahan terbangun? Perjalanan ini akan berlanjut bersama Anda melalui setiap langkah kecil, agar setiap pagi menjadi fondasi kokoh untuk hari yang utuh. Duduk perlahan, lakukan pemanasan ringan sebelum berdiri. Tidak ada yang jatuh karena tempat tidur, tapi banyak lansia jatuh hanya karena bangun dari tempat tidur terlalu cepat ketika tubuh belum sepenuhnya sadar. Setiap pagi, tepat setelah Anda membuka mata, tubuh Anda masih berada dalam mode istirahat. Tekanan darah belum stabil, detak jantung masih lambat, pembuluh darah menyempit, dan sendi belum dipanaskan. Pada saat itu, jika Anda duduk terlalu cepat, berdiri terlalu tergesa, tubuh akan merespons dengan gejala seperti pusing, kepala ringan, kaki kesemutan, atau kehilangan keseimbangan. Dalam kasus yang lebih parah, bisa terjadi jatuh mendadak, cedera kepala, patah tulang, bahkan risiko yang mengancam jiwa. Fenomena ini disebut hipotensi ortostatik atau hipotensi ortostatik. Menurut studi Geriatri Indonesia 2021, 1 dari 3 orang berusia di atas 65 tahun pernah mengalami pusing atau kehilangan keseimbangan akibat bangun secara tiba-tiba di pagi hari. Dan sebagian besar kejadian terjadi dalam 10 menit pertama setelah bangun tidur. Dr. Galuh Putra Ananta, spesialis geriatrik dari Surabaya menjelaskan, ketika kita berbaring, darah sebagian besar terkumpul di tubuh bagian tengah. Jika kita langsung berdiri, darah belum sempat naik ke otak. Kaki lemas, kepala pusing, sangat mudah jatuh. Lansia memerlukan masa transisi agar sistem peredaran darah bisa beradaptasi. Agar lebih mudah dibayangkan, tubuh setelah tidur seperti mobil yang baru dimatikan semalaman. Jika Anda langsung menyalakan mesin dan menginjak gas keras, mesin bisa tersentak atau roda belum siap berputar. Tapi jika Anda menyalakan mesin perlahan, membiarkan mesin menghangat dulu, baru menjalankannya, mobil akan melaju dengan stabil sepanjang perjalanan. Nenek Rukmini, 77 tahun, dari Semarang, pernah menjadi salah satu dari mereka yang terlalu percaya diri. Suatu pagi, beliau terburu-buru bangun untuk menyiapkan sarapan cucunya. Tapi sebelum sempat sampai ke pintu kamar, beliau terjatuh karena pusing. Beliau bercerita, "Kali itu saya benar-benar ketakutan. Setelah itu, saya mulai belajar duduk dulu, bernapas dalam, gerakkan tangan dan kaki perlahan. Aneh, hanya beberapa menit tiap pagi, tapi sepanjang hari saya merasa lebih ringan. Karena itu, setiap pagi saat Anda bangun, jangan terburu-buru. Berikut 5 langkah sederhana untuk membantu Anda menghindari kecelakaan dan memulai hari dengan aman. 1. Setelah membuka mata, tetap berbaring beberapa detik untuk menstabilkan napas. 2. Gerakkan jari tangan dan kaki perlahan. Ketiga, miringkan tubuh, duduk perlahan, turunkan kedua kaki ke lantai. 4. Duduk di pinggir tempat tidur selama 1 hingga 2 menit, punggung tegak, tarik napas dalam sebanyak 3 kali. 5. Jika tidak merasa pusing, berdirilah perlahan. Jika perlu, pegang bagian tempat tidur atau dinding untuk menjaga keseimbangan. Menurut Pusat Kedokteran Geriatri Jakarta, hanya dengan 1 kebiasaan sederhana ini, risiko jatuh pada lansia bisa dikurangi hingga 35%. Karena itu, hanya dengan memperlambat 1 menit, Anda telah memberi tubuh Anda sebuah perlindungan yang besar. Dan saat kaki Anda sudah berdiri dengan stabil, napas sudah lebih tenang. Lanjutkan dengan merawat bagian dalam tubuh, dengan segelas air hangat. Langkah kecil, namun cara paling lembut untuk membangunkan sistem pencernaan dan menghidrasi seluruh organ setelah malam yang panjang. Minum air hangat, mengganti cairan, membangunkan sistem pencernaan. Ketika kita berbicara tentang kesehatan lansia, banyak orang langsung terpikir suplemen, produk kesehatan, atau makanan mahal. Tapi ada satu cara perawatan yang sederhana, tidak mahal, dan sangat efektif sejak pagi hari, yaitu minum segelas air hangat setelah bangun tidur. Mungkin Anda pernah mendengar saran ini, tapi belum benar-benar memahami mengapa ini penting. Mari kita perhatikan tubuh kita setelah malam yang panjang. Selama 6 hingga 8 jam tidur, meskipun tidak beraktivitas, tubuh tetap kehilangan cairan melalui napas dan keringat. Akibatnya darah menjadi lebih kental, sistem peredaran darah bekerja lebih berat, dan organ-organ vital, terutama ginjal, otak, serta sistem pencernaan, bangun dalam kondisi yang lambat dan lesu. Justru karena itu, minum segelas air hangat bukan sekadar kebiasaan baik,
tetapi adalah cara untuk membangunkan tubuh dari dalam. Menurut studi gizi lansia UGM tahun 2020, minum air hangat setelah bangun tidur membantu memperbaiki sirkulasi darah, mendukung sistem pencernaan, dan secara signifikan mengurangi sembelit, salah satu masalah paling umum pada lansia. Kakek Bahri, 79 tahun, dari Pematang Siantar, dulunya harus rutin menggunakan obat pencahar setiap minggu karena sulit buang air besar. Tapi sejak rutin minum air hangat setiap pagi selama 2 bulan, beliau berkata, "Sekarang saya tidak perlu obat lagi. Setiap pagi hanya dengan segelas air, perut terasa ringan, kepala jernih, dan suasana hati lebih senang." Anda bisa membayangkan tubuh Anda seperti pohon yang semalaman tidak disiram. Jika di pagi hari Anda menyiram dengan air dingin, akar akan kaget. Jika tidak disiram sama sekali, pohon akan layu. Tapi jika Anda menyiramnya dengan air hangat secukupnya, pohon itu akan pulih. Tubuh kita juga seperti itu. Perlu disiram dengan air hangat untuk mengaktifkan kembali semua fungsi di dalamnya. Air hangat di sini bukan berarti air yang mendidih, tapi suhu sekitar 40–50 derajat Celcius. Cukup hangat untuk terasa nyaman di bibir. Cukup 200–250 ml. Diminum perlahan, teguk kecil demi teguk. Jangan minum terlalu cepat, dan jangan tunggu perut terlalu kosong baru minum. Jika suka, Anda bisa menambahkan beberapa tetes air lemon untuk membantu detoksifikasi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Air hangat akan turun ke lambung, merangsang otot-otot usus agar mulai berkontraksi dengan lembut. Ini juga membantu mengeluarkan racun yang menumpuk semalaman, membersihkan saluran pencernaan, dan mempersiapkan tubuh untuk menyerap nutrisi dari sarapan berikutnya. Jangan tunggu haus baru minum. Jadikan air hangat sebagai hadiah pertama untuk tubuh Anda, segera setelah Anda duduk dan menstabilkan napas. Hanya 1 gelas kecil di pagi hari, tapi itu adalah langkah awal yang besar. Ia membuat perut terasa lega, menenangkan lambung, membangunkan otak, dan membuka aliran energi untuk sepanjang hari ke depan. Dan ketika tubuh sudah dibasahi dari dalam, sistem pencernaan mulai bekerja ringan, maka saatnya Anda membangunkan bagian lainnya, yaitu seluruh otot, sendi, dan pembuluh darah. Gerakan ringan 3–5 menit setiap pagi, bukan untuk olahraga berat, tapi untuk membangunkan aliran kehidupan di dalam diri Anda. Gerakan yang lambat, lembut, seolah sedang berbisik pada tubuh. Bangunlah, kita masih punya 1 hari yang indah di depan. Tubuh lansia tidak bisa berlari begitu bangun tidur. Tapi seperti mesin tua, jika Anda tahu cara memanaskannya secara perlahan, mesin itu tetap bisa bekerja stabil sepanjang hari. Bukan latihan berat, bukan juga gerakan berlebihan. Hanya beberapa menit dengan gerakan sederhana dan lembut, Anda sudah membantu aliran darah lebih lancar, sendi lebih lentur, dan pikiran lebih segar. Itulah alasan mengapa gerakan pagi selalu disarankan oleh para dokter geriatrik, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Bayangkan, Anda tidur selama 7 jam, tanpa banyak berguling, tanpa banyak menggerakkan tangan dan kaki. Di pagi hari, jika Anda langsung menuju dapur, mengangkat panci nasi atau membungkuk untuk mengambil barang, sendi punggung dan bahu akan protes. Nyeri ringan yang terjadi bisa berkembang menjadi otot tertarik, kram, atau bahkan cedera jika terjadi berulang setiap hari. Yang menarik, saat Anda bergerak ringan, tubuh bukan hanya menjadi hangat, tapi juga bangun secara mental. Rasa lelah cepat menghilang, napas menjadi lebih dalam, dan Anda akan merasa lebih percaya diri untuk memulai hari. Untuk memulai, Anda tidak perlu keluar kamar. Di atas tempat tidur, Anda bisa mencoba memiringkan kepala ke kiri dan kanan, memutar bahu perlahan, mengangkat tangan ke langit, lalu turunkan perlahan. Gerakan ini membangunkan sendi yang masih tertidur, sekaligus meregangkan otot dengan lembut tanpa rasa sakit. Setelah berdiri, jika merasa nyaman, cobalah memutar tubuh di tempat, memutar pinggang ke kiri dan kanan. Jika ingin sedikit tantangan, Anda bisa mengangkat satu kaki perlahan-lahan sambil memegang sandaran kursi atau sisi tempat tidur untuk menjaga keseimbangan. Yang paling penting, jangan lupa untuk mengatur napas. Setiap gerakan, hubungkan dengan satu tarikan napas dan satu hembusan napas yang tenang. Kombinasi ini akan menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh, menenangkan sistem saraf, dan sangat efektif mengurangi stres mental. Dr. Galuh Putra Ananta pernah mengatakan dalam sesi konsultasi di Surabaya, cukup 3 menit pemanasan yang tepat, lansia bisa mengurangi risiko jatuh atau nyeri sendi di pagi hari. Tidak semua latihan harus membuat berkeringat. Ada latihan yang cukup hanya dengan Anda mendengarkan tubuh sedikit lebih dalam. Dan kakek Bahri, 79 tahun, adalah bukti nyata dari hal itu.
Setelah beberapa minggu rutin melakukan latihan pagi, beliau tidak lagi merasa kesemutan di tangan saat bangun dan kembali menikmati hobinya berjalan keliling halaman kecil setiap sore. Berikan tubuh Anda sedikit waktu untuk beradaptasi dengan hari yang baru, karena saat sendi lutut sudah lentur, punggung fleksibel, dan napas stabil, maka pekerjaan apapun hari itu, besar atau kecil, akan terasa jauh lebih ringan. Dan ketika Anda telah membangunkan seluruh tubuh dengan gerakan lembut, maka saatnya kita membangunkan bagian penting lainnya, wajah dan pikiran. Tidak perlu yang rumit, cukup semangkuk air dingin, sudah cukup untuk membangunkan pikiran Anda, membuat mata lebih cerah, membuat semangat lebih ringan, dan benar-benar memulai hari dengan kesadaran dan kesegaran dari dalam. Mencuci wajah dengan air dingin setelah bangun tidur adalah langkah sederhana, tapi punya kekuatan pemulihan luar biasa yang sering tidak disadari banyak orang. Mungkin banyak lansia terbiasa menggunakan air hangat karena terasa lebih nyaman. Namun di pagi hari, air dingin, jika digunakan dengan cara yang tepat, justru memberikan banyak manfaat tak terduga untuk kulit dan pikiran. Ini bukan hanya langkah pembersihan, tapi juga metode untuk mengaktifkan tubuh dari luar ke dalam. Pertama, air dingin membantu mengecilkan pori-pori dan menenangkan permukaan kulit. Selama tidur, kulit wajah menghasilkan minyak berlebih, keringat, dan sel kulit mati. Air dingin akan membantu membersihkan zat-zat tersebut tanpa menghilangkan lapisan minyak alami pelindung kulit, menjaga kelembapan agar kulit tidak kering. Hal ini sangat penting bagi lansia. Saat kulit mulai menipis dan lebih sensitif, menjaga kelembapan alami menjadi penting untuk mencegah pecah-pecah atau rasa gatal. Kedua, air dingin juga mengurangi bengkak dan kantung mata. Kondisi yang sering muncul setelah bangun tidur, terutama pada orang tua dengan sirkulasi darah lambat. Saat air dingin menyentuh kulit, pembuluh darah di wajah menyempit selama beberapa detik lalu mengembang. Proses ini membantu sirkulasi darah menjadi lebih efektif. Hasilnya, area bawah mata menjadi lebih segar, wajah terlihat lebih cerah dan garis halus pun menjadi lebih lembut. Ketiga, air dingin berfungsi sebagai antiinflamasi alami yang ringan. Sangat berguna jika Anda memiliki kulit sensitif atau mudah iritasi. Mencuci wajah dengan air dingin secara lembut setiap pagi bisa membantu mengurangi kemerahan, rasa gatal, atau ketidaknyamanan. Satu manfaat penting lainnya adalah merangsang sistem saraf dan meningkatkan kewaspadaan. Banyak lansia bangun tidur tapi masih merasa mengantuk, loyo, atau sulit berkonsentrasi. Air dingin bisa menjadi pengganti kopi pagi untuk menyalakan pikiran. Sensasi dingin di wajah mengirim sinyal ke otak bahwa sudah waktunya untuk beraktivitas, sehingga perlahan menaikkan detak jantung dan membantu Anda fokus lebih baik. Menurut Jurnal Estetika Medika Nasional tahun 2019, membasuh wajah dengan air bersuhu sekitar 15-20 derajat Celcius setiap pagi secara rutin selama 7 hari terbukti secara signifikan meningkatkan elastisitas kulit, mencerahkan warna kulit, dan memperlancar sirkulasi darah di area wajah. Anda bisa melakukannya dengan sangat sederhana. Gunakan air dingin secukupnya. Jangan terlalu dingin. Lalu tepuk-tepuk ringan ke wajah. Jangan digosok. Gunakan handuk lembut untuk mengeringkannya. Dan saat Anda bercermin setelah itu, Anda akan melihat bukan hanya kulit yang lebih cerah, tetapi juga tatapan mata yang lebih jernih dan tajam. Anggaplah kegiatan mencuci wajah sebagai salam pembuka pagi untuk diri Anda sendiri. Ini bukan sekadar kebiasaan kebersihan, tetapi momen untuk benar-benar merasakan bahwa Anda telah bangun, hadir, dan siap memulai hari. Ketika wajah telah segar kembali, pikiran pun menjadi lebih terang. Dan saat itulah yang paling dibutuhkan tubuh adalah sumber energi pertama. Sarapan yang bergizi, seimbang, dan benar-benar menutrisi dari dalam. Sarapan bergizi, sumber bahan bakar untuk hidup sehat sepanjang hari. Pernahkah Anda merasa lemas meski baru jam 9 pagi? Kepala terasa ringan, tangan kaki gemetar halus, dan tidak ingin melakukan apa-apa? Jika ya, bisa jadi tubuh Anda sedang protes karena kelaparan setelah malam yang panjang. Bagi lansia, sarapan bukan hanya kebiasaan. Itu adalah langkah awal bagi sistem pencernaan, bahan bakar bagi otak, dan penentu kestabilan gula darah, semangat, dan tenaga sepanjang hari. Namun, masih banyak orang yang melewatkan sarapan atau makan seadanya. Ada yang hanya minum teh, ada yang makan sepotong kue manis. Padahal tubuh lansia tidak lagi memiliki cadangan energi seperti saat muda. Jika tidak diberi asupan tepat waktu, tubuh mudah mengalami kelelahan berkepanjangan, kurang fokus, bahkan risiko hipoglikemia, gula darah turun. Pak Yusuf,
85 tahun, dari Makassar pernah berkata, "Dulu saya sering melewatkan sarapan. Sekitar jam 10 pagi, kepala mulai pusing. Lalu dokter menyarankan saya untuk sarapan rutin. Tidak perlu banyak, tapi harus bergizi. Saya ikuti saran itu, dan sejak itu tidak pernah merasa lemas lagi." Lalu, apa yang sebaiknya dimakan lansia saat sarapan? Sarapan ideal sebaiknya mengandung 4 kelompok nutrisi utama. Karbohidrat kompleks, seperti bubur beras merah, roti gandum utuh, atau ubi rebus. Protein mudah cerna, seperti telur rebus, susu rendah gula, ikan kukus, atau tahu. Serat dan vitamin dari sayuran hijau atau buah matang lembut seperti pisang, pepaya, pir kukus. Lemak sehat dari sedikit minyak zaitun, biji rami, atau margarin ringan. Namun, ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari saat sarapan. Makanan goreng berlemak tinggi seperti donat, ketan goreng, sebab membuat perut kembung, susah cerna, dan meningkatkan kolesterol. Makanan manis tinggi gula seperti kue, permen, atau teh susu manis, karena menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah secara drastis. Air es atau dingin, sebab bisa menyempitkan pembuluh darah di saluran cerna, memicu nyeri perut atau gangguan pencernaan. Kopi saat perut kosong, karena bisa membuat perut perih, meningkatkan asam lambung, dan memicu rasa berdebar. Menurut penelitian Badan Pangan Indonesia tahun 2022, lansia di atas 65 tahun yang rutin sarapan dengan cukup protein dan serat selama 12 minggu mengalami peningkatan daya ingat hingga 18% dibanding kelompok yang tidak sarapan atau sarapan tidak bergizi. Ini adalah bukti nyata bahwa sarapan tidak hanya memberi nutrisi untuk tubuh, tapi juga memberi makan otak. Sangat penting di usia lanjut. Sarapan ideal tidak perlu banyak menu. Yang penting adalah seimbang, mudah dicerna, dan sesuai dengan kondisi tubuh. Jika Anda tidak bisa makan banyak, bisa dibagi menjadi 2 kali makan dengan jarak 1-2 jam. Dan sekarang, izinkan saya bertanya dengan sangat sederhana. Pagi ini, apa yang Anda makan? Makanan itu membuat Anda lebih bertenaga atau justru membuat Anda makin lelah? Jika besok pagi Anda bingung harus mulai dari mana, cobalah sarapan dengan bubur oatmeal encer, telur rebus, dan sedikit pepaya matang. Sederhana, ringan di perut, mudah dicerna, namun tetap bergizi. Karena saat Anda sarapan dengan benar, Anda tidak hanya merawat tubuh, tapi juga merawat semangat, pikiran yang jernih, tubuh yang ringan, dan hari yang dimulai dengan utuh. Sahabat pendengar yang terhormat, 5 langkah pagi yang baru saja Anda dengarkan, semuanya adalah hal yang sangat sederhana. Namun dalam kesederhanaan itu, tersembunyi fondasi yang kuat bagi kesehatan, kejernihan pikiran, dan semangat yang stabil setiap hari. Duduk perlahan, minum segelas air hangat, bergerak selama beberapa menit, mencuci wajah dengan air dingin, dan sarapan bergizi, itu bukan sekadar rutinitas, melainkan wujud perhatian Anda pada diri sendiri. Banyak orang berpikir bahwa di usia lanjut segalanya sudah tetap. Tapi kenyataannya, Anda masih punya hak untuk memilih bagaimana pagi Anda dimulai. Pilihan itu akan menentukan seluruh hari, dan dalam jangka panjang, menentukan kualitas hidup. Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dari satu hal kecil, mungkin hanya duduk 2 menit sebelum berdiri, atau cukup dengan segelas air hangat setelah bangun. Yang paling penting adalah menjaga konsistensi, agar tubuh Anda bisa merasakan perubahan dari hari ke hari. Saya ingin bertanya, besok pagi Anda akan memilih mulai dari yang mana? Dan bagaimana hal itu bisa membuat Anda lebih sehat? Jika Anda sudah memiliki kebiasaan pagi yang baik, silakan bagikan di kolom komentar. Cerita Anda bisa memberi semangat bagi orang lain yang sedang memulai perjalanan hidup sehat di usia lanjut. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol suka, bagikan ke teman dan keluarga, dan jangan lupa berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan konten berikutnya tentang kesehatan dan gaya hidup sehat untuk lansia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga Anda memiliki pagi yang utuh, hari yang penuh energi, dan kehidupan lansia yang benar-benar bermakna, dimulai dari hal-hal kecil setiap pagi.